Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari Olimpiade Sains Nasional bidang Matematika SMA tingkat provinsi tahun 2024 soal nomor 5. Banyaknya bilangan asli A yang kurang dari 209 sehingga FPB A dan 209 sama dengan 1 dan A kuadrat dikurang 1 bukan kelipatan dari 209 adalah titik-titik. Pertama kita akan memulai terlebih dahulu dengan membuat 209 ini sebagai faktorisasi bilangan prima. Jadi 209 ini kan sebenarnya adalah 11 dikali 19. Yang mana baik 11 maupun 19 keduanya merupakan bilangan prima. Artinya, em, hal yang pertama bisa kita lakukan adalah dari 208 bilangan asli yang kurang dari 209, yaitu bilangan 1, 2, 3 hingga 208. Tentu nanti akan ada beberapa buah bilangan yang FVB-nya dengan 209 itu tidak sama dengan 1. Terutama bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan 11 atau 19. Kita akan mulai dulu mencari banyak bilangan dari 1 sampai dengan 208 yang merupakan, kita mulai dari kelipatan 11, nanti akan ada sebanyak floor dari 209 per 11, dan ini sama dengan, sorry, 208 per 11 ya, dan ini sama dengan 18 bilangan untuk yang kelipatan 11. Sementara untuk yang kelipatan 19 nanti akan ada sebanyak floor dari 208 per 19, dan ini akan ada sebanyak 10 bilangan. Sementara untuk bilangan 1 sampai dengan 208 itu tidak ada satupun bilangan yang merupakan kelipatan 11 dan 19. Karena kalau bilangan tersebut merupakan bilangan kelipatan 11 dan 19, artinya bilangan tersebut haruslah punya faktor 11 dan punya faktor 19. Berarti minimal bilangan tersebut adalah 209. Sedangkan di sini yang kita bahas adalah bilangan asli A yang nilainya kurang dari 209. Dengan demikian, total ada 28 bilangan A, di mana FPB dari A dan 209 ini tidak sama dengan 1. Nah, berarti eh, dari 208 bilangan, kita kurangi dengan 28, ini ada 180 bilangan yang merupakan bilangan yang jika kita cari FEB-nya dengan 209 itu akan sama dengan 1. Nah, tetapi apakah kemudian 180 bilangan ini semuanya bisa kita katakan sebagai A? Belum tentu. Kenapa? Karena di sini ada syarat lainnya bahwa A kuadrat dikurang 1 bukan kelipatan 209. Nah, untuk ini kemudian kita harus cari lagi kira-kira ada berapa banyak nilai A, di mana FEB A dengan 209 adalah 1 dan A kuadrat dikurang 1 bukan kelipatan 209. Kita akan cari ada berapa banyak A kuadrat dikurang 1 yang merupakan kelipatan 209. Nah, jika A kuadrat dikurang 1 merupakan kelipatan 209, maka kita bakal punya A kuadrat dikurang 1 kongruen dengan 0 modulo 11, dan A kuadrat dikurang 1 juga akan kongruen dengan 0 modulo 19. Kita mulai terlebih dahulu dengan A kuadrat dikurang 1 kongruen dengan 0 modulo 11. Nah, di sini kita punya A kuadrat kongruen dengan 1 modulo 11.
Nah, nanti silakan dicek ya, semua bilangan bulat itu kan terdiri dari bilangan yang berbentuk 11K, 11K tambah 1, dan seterusnya hingga 11K tambah 10. Dari semua kemungkinan itu nanti cuma ada dua jenis bilangan yang apabila dikuadratkan akan sama kongruen dengan satu modulo 11. Yaitu yang pertama adalah untuk A yang kongruen dengan satu modulo 11 atau A-nya kongruen dengan 10 modulo 11. Nah, jadi ada dua jenis bilangan A ya, berdasarkan kokongruenannya dengan modulo 11. Nah, sementara itu, untuk A kuadrat dikurang 1 kongruen dengan 0 modulo 19, kita punya A kuadrat kongruen dengan 1 modulo 19, maka nanti dengan cara yang sama kita bakal punya A kongruen dengan 1 modulo 19 atau A akan kongruen dengan 18 modulo 19. Nah, setelah ini kita peroleh, maka kemudian hal yang akan kita lakukan adalah kita akan kombinasikan keduanya, kedua poin utama di sini, yaitu ketika dibagi 11 dan dibagi 19. Kita akan tinjau 4 buah kasus. Untuk kasus yang pertama, kasus di mana A kongruen dengan 1 modulo 11 dan A kongruen dengan 1 modulo 19. Di sini karena A kongruen dengan 1 modulo 11 berarti A bisa kita nyatakan dalam bentuk 11K1 ditambah 1. K1-nya bilangan bulat ya. Kemudian karena A kongruen dengan 1 modulo 19, maka kita punya 11K1 ditambah 1 kongruen dengan 1 modulo 19. Atau 11K1 kongruen dengan 0 modulo 19. Di sini jelas bahwa kita harus punya nilai K1 kongruen dengan 0 modulo 19. Jadi kita bisa nyatakan K1 itu sama dengan 19 kali K2 ya. Nah, dengan demikian, maka tadi awalnya A itu kan sama dengan 11K1 tambah 1. Kemudian K1-nya diganti dengan 19K2. Maka kita bakal punya A sama dengan 11 dikali 19 adalah 209. Berarti 209K2 ditambah 1. Nah, untuk mencari nilai A, mengingat A itu berada dari 1 sampai 208, maka kita ambil K2-nya sama dengan 0. Kalau K2-nya sama dengan 0, maka kita punya nilai A sama dengan 1. Itu untuk kasus yang pertama. Jadi kalau A-nya 1, A kuadrat dikurang 1-nya bakal menjadi kelipatan 209. Kita ke kasus yang kedua. A kongruen dengan 1 modulo 11 dan A kongruen dengan 18 modulo 19. Sekali lagi ini bisa kita ubah menjadi 11 katakanlah K3 ditambah 1. Kemudian kita punya 11 K3 ditambah 1 kongruen dengan 18 modulo 19. Kita punya 11 K3 kongruen dengan 17 modulo 19. Kemudian ini 17-nya kita tambah dengan 19, 36 tambah 19, 55. Oke, 55 bisa dibagi 11 ya. Maka 11 K3 kongruen dengan 55 modulo 19. Atau kita punya K3 kongruen dengan 5 modulo 19. Nah, di sini kita bisa ganti sekali lagi K3-nya itu sebagai 19 K4 tambah 5. Nah, akibatnya 11 K3 ditambah 1 nanti akan menjadi 11 dikali 19 K4 tambah 5 tambah 1. Ini bakal jadi 209 K4 ditambah 56.
Nah, kita ambil lagi K4 sama dengan 0. Kalau K4-nya sama dengan 0, maka kita punya nilai A sama dengan 56. Itu baru kasus kedua. Kemudian case 3, kasus ketiga kita punya A kongruen dengan 10 modulo 11. Sedangkan A-nya itu juga kongruen dengan 1 modulo 19. Oke, berarti A-nya itu bisa ditulis sebagai 11 kali 5. Oke, 11 kali 5 ditambah 10. Dan ini sama dengan kongruen maksudnya dengan 1 modulo 19. 11 kali 5 kongruen dengan minus 9 modulo 19. Maka 11 kali 5 kongruen dengan 10. Mudah-mudahan ini nggak ada ini ya. Nggak ada terjadi kesalahan hitung. Negatif 19. Negatif 9 ditambah 19 adalah 10. Berarti 29. Bilangan berikutnya 28. Ya. Bilangan berikutnya 67. Lalu 86. Kemudian 105. 124. 143. Nah, ini bisa dibagi 11. Oke. Berarti 143 modulo 19. Kita punya K5 kongruen dengan 13 modulo 19. Nah, di sini maka nilai dari K5 sama dengan 19. Katakanlah K6 ya, tambah 13. Dengan demikian, kita punya nilai A sama dengan 11 dikali K5, kemudian ditambah 10 berarti 209 K6. Kemudian ditambah dengan 153. Nah, di sini sekali lagi kita bakal punya A sama dengan 153 karena kita anggap di K6-nya 0 ya. Nah, kemudian di kasus terakhir, kasus keempat, adalah kasus di mana nilai A kongruen dengan 10 modulo 11 dan A kongruen dengan 18 modulo 19. 11K7 ditambah 10 kongruen dengan 18 modulo 19. 11K7 kongruen dengan 8 modulo 19. Ini tinggal dicari 19 ditambah 8, 7. Bilangan berikutnya 6. Lalu 65, 84, 103, 22. Ya bentar, semoga tidak. 7, 5, 4, 103 ya. 19, 122, tambah 19 lagi, 140, lalu 160, 179, 198 ya. Oh ya ini bisa.
Berarti 11K7 sama kongruen dengan 198 modulo 19, dan ini K7-nya kongruen dengan 18 modulo 19. Atau K7-nya sama dengan 19K8 ditambah 18. Maka nilai dari A sama dengan 11 dikali K7. Berarti 209K8 ditambah 198 ditambah 18 ya. Sorry, ditambah 10 ya. Iya, berarti ditambah 208. Nah, berarti kita punya di sini nilai A-nya itu sama dengan 208. Nah, artinya di sini cuma ada 4 buah bilangan ya. Yang bilangan A, di mana FEB A dengan 209-nya itu sama dengan 1, tetapi di sini A kuadrat dikurang satunya merupakan kelipatan 209. Kayak tadi, sementara kita tadi udah punya 180 bilangan, rupanya dari 180 bilangan ini ada 4 bilangan yang tidak memenuhi kriteria, maka jawaban akhir untuk soal ini adalah 180 dikurang 4 sama dengan 176. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.